Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem komunikasi antar pribadi. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu komunikasi antar pribadi sebagai suatu sistem. Menurut De Vito, komunikasi interpersonal adalah penyampaian pesan oleh satu orang dan penerimaan pesan oleh orang lain atau sekelompok kecil orang dengan berbagai dampaknya dan dengan peluang untuk memberikan umpan balik segera. Geoffrey Garden mendefinisikan sistem sebagai suatu agregasi atau kumpulan objek-objek yang terangkai dalam sebuah pola interaksi dan saling ketergantungan yang teratur. Sedangkan Togar M. Simatupang menyebutkan 5 unsur utama yang terdapat dalam suatu sistem, yaitu yang pertama, elemen-elemen atau bagian-bagian, yang kedua, adanya interaksi atau hubungan antar elemen-elemen atau bagian-bagian, yang ketiga, adanya sesuatu yang mengikat elemen-elemen atau bagian-bagian tersebut menjadi suatu kesatuan, yang keempat, ada tujuan bersama sebagai hasil akhir, dan yang terakhir, berada dalam suatu lingkungan yang kompleks. Baiklah, selanjutnya yaitu komunikasi interpersonal sebagai sistem. Komunikasi interpersonal atau biasa juga disebut komunikasi antar pribadi sebagai sebuah sistem berarti dalam proses komunikasi itu juga terdapat komponen. Nah, komponen ini terdiri dari 3, yaitu komponen input, proses, dan juga produk. Input adalah komponen penggerak sumber daya awal yang menggerakkan proses komunikasi interpersonal, misalnya harapan dan aturan. Taps dan Moss terjemahan Dedi Mulyana menegaskan bahwa harapan atau aturan menggerakkan manusia untuk berkomunikasi. Komponen proses berarti proses komunikasi interpersonal itu sendiri. Aturan dan harapan tersebut menggerakkan komunikator dan komunikan untuk berinteraksi. Materi yang diinteraksikan adalah pesan. Proses komunikasi interpersonal tersebut hendak mencapai tujuan tertentu yang mengejawanta dalam bentuk komponen produk, yaitu berupa pengetahuan, sikap, atau perilaku. Konsep komunikasi sebagai sebuah sistem ini dapat disajikan dalam bentuk skema sebagaimana gambar yang berada di samping. Nah, gambar di samping mengindikasikan bahwa komunikasi interpersonal merupakan komunikasi interaksi interpersonal antara komunikator dan komunikan. Interaksi interpersonal itu digerakkan oleh komponen input yang terdiri dari aturan dan harapan, serta persepsi dan konsep diri. Produk aktivitas komunikan interpersonal mungkin saja sekedar memberikan informasi atau pengetahuan, mengubah sikap, ataupun mengubah perilaku komunikan. Gambar di samping terdiri dari komponen yang telah saya jelaskan tadi, yaitu input, proses, dan produk. Untuk garis besarnya, input sendiri terdiri dari aturan dan harapan, persepsi dan konsep diri. Sedangkan proses terdiri dari interaksi interpersonal, dan produk terdiri dari pengetahuan, sikap, dan perilaku. Selanjutnya yaitu aturan dan harapan. Aturan dan harapan yang dimaksud di sini yaitu setiap manusia hidup dalam suatu lingkungan sosial masyarakat tertentu. Setiap masyarakat itu pasti memberlakukan adanya aturan baik berupa nilai-nilai, norma, maupun etika yang diacu untuk ketertiban interaksi warga masyarakat. Selain itu, setiap individu pastilah mempunyai harapan, tujuan, keinginan, cita-cita, dan harapan itu sendiri dipengaruhi oleh motivasi, pengalaman, dan kepribadian setiap individu. Jadi, dapat dikatakan bahwa aturan dan harapan menjadi input yang menggerakkan individu melakukan komunikasi interpersonal. Setiap individu yang memiliki harapan dan aturan yang saling berbeda dengan yang lain, maka situasi ini menghasilkan karakter cara berkomunikasi interpersonal. Setiap individu bersifat unik, khusus, dan berbeda dengan orang lain. Selanjutnya yaitu persepsi. Persepsi artinya adalah memberikan makna pada stimuli indrawi atau menafsirkan informasi yang tertangkap oleh alat indera. Persepsi interpersonal adalah memberikan makna terhadap stimuli indrawi yang berasal dari seseorang atau partner komunikasi.
baik yang berupa pesan verbal maupun non-verbal. Persepsi memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan komunikasi. Artinya, keberhasilan mempersepsi stimuli indrawi mengantarkan kepada keberhasilan komunikasi. Oleh karena itu, persepsi dapat dikatakan sebagai inti komunikasi. Seringkali membuat persepsi untuk orang lain itu tidak mudah. Persepsi tiap orang kepada orang lainnya belum tentu sama, bersifat bias, dan dapat keliru. Ada pula fenomena mengenai mempersepsikan orang lain yang memang mereka sengaja membuka kesempatan untuk dipersepsikan. Kesulitan bahkan kesalahan persepsi kadang-kadang juga terjadi manakala isyarat yang ditransaksikan berupa istilah dan singkatan yang diplesetkan. Intinya adalah persepsi menghasilkan makna. Pesan dari simbol atau isyarat yang tidak mengandung makna. Makna baru timbul apabila kita mempersepsikan dan menafsirkan simbol tersebut. Baik, kita masuk pada bahasan berikutnya, yaitu perempuan. Salah satu persepsi mengenai perempuan adalah persepsi pemilik trek yang mengungkapkan perempuan dalam bahasa Jawa. Wong wedok gawe bobrok liyane simbok, artinya perempuan membawa kehancuran selain ibu. Nah, ketika melakukan persepsi terhadap orang lain, yang perlu kita lakukan adalah kecermatan. Harapannya, kita dapat mengerti dan memahami orang lain secara benar. Dengan persepsi yang benar, maka ini menjadi model yang penting untuk keberhasilan komunikasi interpersonal. Indra manusia menangkap stimuli atau melakukan sensasi, kemudian stimuli itu dipersepsikan sehingga menghasilkan makna. Kalau makna yang dihasilkan benar, maka akan mendukung keberhasilan proses komunikasi. Dengan kata lain, kendala komunikasi dapat berawal dari kesalahan memberi makna dalam persepsi tersebut. Ada dua jenis filter, yaitu yang pertama filter fisiologis dan yang kedua filter psikologis. Yang berikut ada gunung es karakteristik manusia, persepsi sebagai inti komunikasi, teori spiral kesunyian, dan yang terakhir teori konvergensi. Ya, dan yang terakhir yaitu konsep diri. Konsep diri adalah faktor yang sangat menentukan dalam komunikasi interpersonal karena setiap orang melakukan tindakan dilandasi oleh konsep diri. Menurut Jalaluddin Rahmat melalui Suranto Awe, mendefinisikan bahwa konsep diri sebagai gambaran dan penilaian diri kita, pandangan dan perasaan kita tentang diri kita sendiri. Berdasarkan pendapat di atas, ditegaskan bahwa setiap orang pasti mengenali dirinya sendiri. Salah satu cara untuk mengenali diri sendiri menurut Charles Horton Cooke yaitu dengan looking glass self atau melihat diri dengan cermin. Artinya setiap orang dapat mengenali dirinya dengan seolah-olah meletakkan cermin di depannya sehingga profil diri orang tersebut dapat dikenalnya. Sesungguhnya kita tidak berhadapan dengan cermin, tetapi berhadapan dengan orang lain. Melalui orang lain, kita dapat bertanya mengenai penilaian terhadap diri kita. Jadi penilaian orang lain atas diri kita itulah yang merupakan gambaran objektif diri kita berdasarkan sudut pandang orang lain. Terima kasih.